Bagaimana jadinya jika kita yang biasa makan makanan di warteg dibawa ke sebuah tempat untuk memakan berbagai hidangan mewah seharga Vespa Matic? Enak? Sudahlah, biar kalian saja yang menilainya. Yo, halo, balik lagi bersama kami, Darker Rastis. Tanpa banyak cincong lagi, takut makanannya entar basi, langsung aja masuk ke ceritanya. Awal film kita diperkenalkan dengan seorang pria pecinta rasa makanan bernama Tyler bersama kekasihnya bernama Margot. Mereka berdua sudah menabung sejak lama untuk pergi berlayar menuju ke sebuah pulau demi mencicipi makanan terlezat menggunakan kapal pesiar yang dihargai $1.250 per orang. Kalau dirupiahkan seharga Rp19.352.562,50. Selain Tyler dan Margot, masih ada 9 orang lain, diantaranya para pengusaha muda, kritikus makanan ternama, juga beberapa aktor dan aktris lawas terkenal. Demi kenyamanan para tamu, koki kapal sudah mempersiapkan hidangan penyambutan bernama Mignoted Emulsion with raw local oysters, lemon caviar, and oyster leaves. Gitu dah pokoknya dah. Tyler sendiri merupakan seorang pria yang begitu menyukai dunia masak-memasak. Ia bahkan tahu semua bahan tersebut dan bisa merasakan semua kelezatan bahannya di dalam mulut. Berbeda dengan Margot, dia yang cuma sering makan the besto beranggapan kalau semua makanannya sama aja. Enak dimakan, nggak enak tetap dimakan kalau lapar mah. Sama kayak gua. Kemudian kapal pun mulai berlayar. Hanya butuh beberapa menit untuk sampai ke sebuah pulau bernama Hawthorne. Mereka disambut dengan senyuman oleh seorang pemandu bernama Elsa. Saat sedang melakukan pengecekan tamu undangan, rupanya Tyler sudah lama mendaftarkan kehadirannya bersama seorang wanita lain bernama Westerveld. Namun karena hubungan mereka putus di tengah jalan, jadi Tyler membawa Margot sebagai pengganti wanita tersebut. Dan selamat datang untuk kalian semua di Pulau Hawthorne, pulau yang hanya terdiri dari hutan, padang rumput bersama keindahan laut di sekelilingnya. Tidak ada penghuni selain Elsa bersama para juru masak dan koki yang memancing, membuat perangkap makhluk laut, bertani, dan memproses semua bahan makanan menggunakan tangan mereka sendiri. Semua dilakukan sesuai dengan perintah chef, sangat hati-hati dan penuh perhitungan yang matang. Untuk Elsa dan para juru masak, chef merupakan sesosok dewa yang sangat mereka agung-agungkan. Tidak boleh ada satupun di antara mereka mengganggu chef di rumahnya. Sampailah mereka bersebelas di ruang makan. Di sini semua tamu akan menyaksikan secara langsung bagaimana cara juru masak membuat makanan yang akan disajikan untuk mereka. Semuanya sangat fokus, sangat terperinci, bahkan sangat berhati-hati untuk menata dan menghidangkan makanan. Tyler juga nggak segan-segan menunjukkan kecintaannya pada dunia memasak. Ia bahkan sampai maju untuk bertanya dan melihat proses masak dari dekat. Semua tamu langsung dihidangkan makanan pembuka bernama amuse bochi, pickled watermelon, cucumber with milk snow, and short plank. Selagi menyantap hidangan pembuka sambil terus dipantau Elsa, semua orang terlihat sibuk menilai hidangan dan mengatur urusan mereka masing-masing. Sementara Margot hanya menikmati kebersamaannya dengan Tyler. Disinilah Tyler memberitahu alasan ia menyukai dunia memasak. Sebenarnya cukup sederhana. Tyler sama dengan orang-orang yang menyukai lukisan atau hobi-hobi lain. Ia menganggap kalau koki menggunakan bahan baku makhluk hidup di dunia untuk memuaskan pelanggannya. Dialah sang koki, Julian Slowik. Dalam beberapa jam ke depan, Julian akan menyajikan semua yang ia punya di dapurnya untuk para tamu. Julian juga mengingatkan ke mereka semua agar bisa lebih menikmati, lebih mencicipi setiap tetes rasa dari hidangan yang ia sajikan. Seperti yang dilakukan Tyler, bukan hanya memakannya begitu saja. Hidangan pertama disebut pulau. Tanaman dari sekitar pulau diletakkan di pinggir batu, ditambah air laut yang sudah disaring dan disajikan bersama kerang di atasnya. Hidangan karya Julian ini dengan maksud agar semua orang bisa merasakan kehidupan yang ada di alam sekitar mereka.
Hanya beberapa dari mereka yang bisa merasakan kenikmatan hidangan Julian, seperti Tyler dan seorang kritikus makanan bernama Lillian. Sementara sisanya hanya datang untuk menghabiskan uang mereka. Hidangan kedua sudah siap. Julian kembali menerangkan karya makanannya. Kali ini ia menyajikan makanan roti tanpa roti. Tuh gitu aja, ada topping-toppingnya doang di atas piring. Menurut Julian, tujuan ia menyajikan seperti ini untuk mengingatkan semua tamu agar bisa menghargai bahan-bahan roti dan para pembuat roti itu sendiri. Pada awalnya banyak yang mengira kalau Julian cuma bercanda doang, padahal emang begitu konsep penyajiannya. Bahkan setelah mendengar kritikan dari Lillian, Julian sampai memberikannya semangkuk emulsi, yaitu campuran dari dua cairan yang tidak bisa bergabung seperti minyak dan air. Sedari awal Julian terus memperhatikan Margot yang belum mencicipi hidangannya. Margot juga beberapa kali menengok ke arah pasutri milioner bernama Richard dan Annie yang mengira kalau Margot mirip seperti anak mereka. Tetapi Richard menyangkal hal tersebut. Hidangan ketiga Julian bernama kenangan. Julian juga nggak malu buat memperkenalkan ibunya yang memiliki kenangan buruk bersama mendiang ayahnya dulu. Saat itu Julian masih kecil melihat ayahnya pulang dengan keadaan mabuk berat, kemudian hampir membunuh ibunya. Beruntung, Julian berhasil menghentikan ayah dengan menusukkan gunting ke pahanya. Dari kenangan itulah konsep makanan ini tercipta. Yang bikin tambah unik dengan konsep makanannya, di atas tako tersebut terukir gambar hal-hal pribadi dari masing-masing tamu. Seperti ukiran toko yang ditutup paksa oleh kritikus Lillian, ukiran Tyler yang suka memfoto makanan, poster film lawas seorang aktor bernama John, sampai catatan pajak dan dokumen perusahaan dengan tagihan palsu para usahawan muda. Meski terasa aneh untuk Margot, Tyler masih bisa menikmati hidangan. Hal itu semakin membuat Margot kesal. Margot mencoba untuk menenangkan dirinya dengan sebatang jarum super, dan secara tiba-tiba Julian mendatanginya dan bertanya kenapa Margot tidak memakan hidangan. Karena sebagai seorang koki profesional, perlakuan Margot itu menyakiti perasaan Julian. Ia juga mencurigai Margot menutup-nutupi identitas aslinya. Hidangan keempat segera dipersiapkan. Julian memperkenalkan asistennya yang bernama Jeremy Teti, seorang pemuda dengan keahlian hebat untuk menjadi koki. Tetapi Julian sama sekali tidak ingin Jeremy mendapat martabat, pekerjaan, dan bakat miliknya. Selain itu, Jeremy juga memiliki tekanan hidup yang berat. Itulah sebabnya Julian memberi kesempatan Jeremy untuk menciptakan dan memberi nama hidangan keempat ini kekacauan. Keadaan berubah menjadi sangat menegangkan, tetapi Tyler masih terlihat tenang mendengar Julian berkata kalau ini semua bagian dari pertunjukannya. Ia ingin membuat pengalaman eksklusif untuk para tamu yang sudah membayar $1.250. Dan inilah hidangan keempat, kekacauan. Prestige vegetables, roast beef, confit potatoes with beef just and bone marrow. Tidak seperti Tyler yang masih merasa tenang, Richard mengajak Annie untuk pergi meninggalkan pulau. Tetapi Elsa membawa para penjaga bergegas menahannya. Kemudian dengan secara mengejutkan, Julian memberi kode kepada Elsa untuk memotong salah satu jari Richard. Dan tetap memberitahu mereka kalau ini semua bagian dari menu. Setelah mendapat beberapa hidangan, Julian memanggil Margot dan masih menanyakan siapa dia sebenarnya. Margot tidak ada di dalam daftar tamu, yang padahal Julian sudah lama dalam menyiapkan dan merencanakan semua menunya. Kemudian Julian memberikan kesempatan Margot untuk memilih sebelum hidangan selanjutnya disajikan. Ia mau berada di dapur bersama para juru masak atau tetap di kursi makan sebagai tamu. John mendengar percakapan Dada, Didi, dan Dudu, si tiga usahawan muda yang ingin membuat pelarian dari pulau. Tetapi dari beberapa rencana tidak akan membuat mereka berhasil. Bahkan semua tamu terjebak di dalam ruangan kaca yang tidak bisa dipecahkan dan kedap suara. Hidangan kelima telah siap disajikan, sebuah teh yang akan membersihkan rongga mulut para tamu, Wild Bergamot and Red Clover Tea. Barulah Julian berterus terang tentang apa yang sedang mereka alami sekarang. Ini merupakan hukuman dari Julian untuk mereka dan menjadikan semua tamu bagian dari bahan-bahan untuk konsep pencicipan makanan.
Contoh kayak Lilian dan partnernya. Sebagai kritikus, mereka berdua banyak menutup restoran orang lain sebab kritikan jeleknya yang tersebar ke berbagai media, sehingga nama mereka tercoreng dan tidak bisa membuat resto di mana-mana. Selanjutnya Richard dan Annie. Sebagai milioner, mereka berdua sangat sering berkunjung ke Hawthorne, tetapi Richard tidak pernah mengenal setiap makanan yang disajikan untuknya, dan itu menyakiti perasaan Julian. Kemudian Dada, Didi, dan Dudu. Karena mereka bertiga berteman baik dengan Doc Verrick, orang yang mendanai Pulau Hawthorne, Julian menunjukkan rasa terima kasih dengan menjadikan Doug sebagai angel, baby angel, kemudian menenggelamkannya ke dalam laut dengan penuh kesunyian. Waktu Margot untuk memutuskan telah selesai. Di ruangannya, Julian memaksa Margot untuk berada di pihaknya bersama juru masak. Ia juga memberitahu ke Margot kalau semua juru masak adalah para pemilik restoran yang ditutup oleh kritikus Lilian. Persembahan hidangan ke-6 akan disajikan oleh asisten koki lain bernama Catherine. Hidangan itu ia namakan dengan kebodohan manusia, terinspirasi dari koki Julian yang beberapa kali memaksa Catherine untuk melakukan cosplay teh celup dengannya, tetapi dengan tegas, Catherine selalu menolak. Selanjutnya, Julian juga ingin melihat kebodohan para tamu pria dengan memberikan mereka waktu untuk melarikan diri. Setelah itu, para juru masak akan mengejar dan menemukan mereka. Sementara para wanita menyantap hidangan dengan santai bersama Catherine di ruang makan. Hidangan itu Dognes crab fermented waisi lettuce with dried umeboshi seaweed. Catherine juga kembali menjelaskan kalau para juru masak maupun tamu merupakan menu yang dibutuhkan untuk akhir klimaks dan mengikat mereka semua secara konsep. Gagasan itu sudah disiapkan oleh Catherine sendiri. Meski sudah bersusah payah melarikan diri, para juru masak berhasil menangkap semua tamu pria dengan mudah, kemudian membawa mereka kembali ke dalam ruang makan. Secara mengejutkan, rupanya Tyler merupakan bagian dari rencana Julian. Jadi, sekitar beberapa bulan lalu, Julian menyuruh Tyler untuk mengencani dan mengajak seseorang bernama Westerveld ke Pulau Hawthorne karena dia adalah bagian dari menu. Tetapi karena hubungan mereka berakhir, Tyler pun mengencani Margot dan mengajaknya ke sana meski tahu kalau dia akan mati. Kemudian Julian juga menjadikan Tyler sebagai salah satu juru masak dan memaksa ia agar membuat hidangan di depan semua orang untuk melihat skill memasaknya. Shallots are the great foodie. Terkuaklah, nyatanya semua obrolan Tyler mengenai dunia memasak hanya omong kosong belaka. Makanan buatannya sama sekali tidak pantas untuk disajikan, bahkan anjing pun akan muntah saat memakannya. Setelah membawa orang yang tidak ada di dalam menu masuk ke pulau dan membuktikan dirinya hanya bermulut besar, Julian menyuruh Tyler menggantung dirinya sendiri. Sesudah membereskan Tyler, Margot yang sudah dianggap Julian bergabung dengannya meminta ia untuk mengambil sebuah tong besar dari rumah pengasapan daging sapi buat menyiapkan hidangan penutup. Sesampainya di rumah pengasapan, Margot mengambil sebilah pisau, kemudian berjalan menuju ke rumah Julian. Margot tidak sadar kalau Elsa sudah menunggu kedatangannya di sana. Ia mulai mengelilingi rumah dan mengetahui kalau desain rumah koki persis seperti ruang makan. Margot juga menemukan sebuah pintu perak yang membuatnya menjadi penasaran. Di sanalah Elsa menunjukkan dirinya. Sebagai salah satu orang terpercaya dan diandalkan, Elsa merasa iri melihat kedekatan Margot dengan Julian. Hal itu membuat Elsa nekat ingin menghabisi nyawa Margot menggunakan tangannya. Beruntung, Margot sebagai wanita yang pernah menjuarai turnamen lato-lato sekabupaten Bogor berhasil mengalahkan Elsa dengan satu tusukan di leher. Setelah itu ia meneruskan rasa penasarannya dengan masuk ke ruangan berpintu perak. Terungkaplah jika dulu ternyata Julian adalah seorang koki dari sebuah restoran burger. Ia memiliki banyak kenangan dan sangat mencintai pekerjaannya tersebut.
Tetapi semua kenangannya sirna setelah restorannya ditutup oleh kritikus Lilian. Di sana Margot juga melihat sebuah radio bergelombang pendek dan menggunakannya untuk meminta pertolongan dari polisi laut. Tidak lama setelah itu, sebuah kapal polisi laut datang berkunjung. Julian memperingatkan semua tamu, meskipun mereka meminta pertolongan sekeras apapun, dia tidak akan bisa menolong. Apalagi setelah ada beberapa orang yang mati, mereka tentu akan bertanggung jawab. Ditambah para tamu sama sekali tidak membuat laporan ataupun berusaha melawan. Polisi laut ini bernama Dale. Rupa-rupanya ia mengenal aktor John di dalam film Calling Dr. Sunshine. Alih-alih memberi tanda tangan, John meminta pertolongan darinya. Hands on your head. Everyone, now. You're joking. Semua tamu merasa beruntung, akhirnya ada sebuah pertolongan yang datang. Akan tetapi, lagi-lagi itu semua hanyalah drama yang dibuat Julian bersama Dale. Dia adalah salah satu juru masak yang berpura-pura menjadi polisi laut. Para tamu menjadi semakin panik, tidak tahu harus berbuat apa lagi agar mereka bisa selamat dari Pulau Hawthorne. Julian juga menganggap kalau Margot telah mengkhianati kepercayaannya. Dari kejadian barusan dan mengingat foto kenangan Julian di dalam ruangannya, secara mendadak Margot memiliki sebuah ide gila yang mengejutkan semua orang, termasuk Julian itu sendiri. Margot mengomentari makanan buatan Julian, bak chef Renata di kompetisi MasterChef Indonesia. Ia berkata kalau tidak menyukai semua hidangan Julian dan memintanya agar membuat sebuah hidangan baru khusus untuk Margot, yaitu makanan yang dulu membuat Julian menyukai pekerjaannya, burger keju, dan Margot akan membayar seperti memesan dalam restoran biasa. Margot begitu menikmati burger buatan Julian, seolah ini adalah burger pertama yang ia rasakan dalam hidupnya. Setelah puluhan tahun berlalu, akhirnya Julian kembali merasa hidup, seolah-olah ia kembali ke masa lalu dan menganggap kalau Julian sedang melayani Margot sebagai pelanggan di restoran lamanya, kemudian membiarkan Margot pulang membawa sisa burger yang tidak ia habiskan. Julian juga memberikan Margot dan para tamu sebuah kantong hadiah sebelum menikmati hidangan penutup, dan karena sudah mau makan di Pulau Hawthorne. Rasa terima kasih paling tulus diucapkan Julian bersama para juru masak atas bersedianya tamu menikmati semua hidangan. Dan inilah dia, hidangan penutup. The s'more, suguhan api unggun yang terdiri dari satu atau lebih marshmallow panggang dan lapisan coklat yang diapit di antara dua potong graham cracker dengan tambahan daging manusia di dalamnya. Sementara Margot dengan enjoy seorang diri, ia berhasil selamat dan menikmati burger kejunya di atas kapal feri, ditambah pemandangan yang indah. Kemudian menu hari ini pun selesai. Pertanyaan, kenapa Julian ngebiarin Margot selamat? Sebenarnya simple sih. Pertama, dari awal Margot bukan orang yang terdaftar di dalam menu rencana Julian. Terus kedua, keberadaan Margot adalah murni kesalahan dari Tyler membawa orang asing masuk ke dalam pulau. Ketiga, Julian tahu kalau Margot cuma rakyat duafa yang salah circle. Terus terakhir, Margot berhasil mengingatkan kembali kenangan Julian tentang masa lalu bahagianya sebagai seorang koki. Inti dari film ini adalah hargai dan syukuri semua pemberian Tuhan. Jika kalian sudah mensyukurinya, semua pemberian tersebut akan terasa cukup untuk kalian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, tidaklah seseorang memaafkan kezaliman terhadap dirinya, kecuali Allah akan menambah kemuliaannya. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan Tirmizi. Terima kasih buat kalian yang sudah kenyang karena telah menikmati konten ini. Dan terakhir, semoga hari-hari yang kalian jalani semakin memburgerkan.